Selamat pagi, Romo Kepala Sekolah. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Salam sehat untuk kita semua yang berada di dalam ruang Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji syukur karena atas berkat dan rahmat kita semua masih diberi kesempatan untuk bernafas dan juga diberikan kesehatan hingga saat ini. Pada pagi hari ini, Pak Matius Jongsing Baba akan berbagi materi tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri ini singkat saja. Bapak Matius Jongsing Baba SOS. Beliau adalah seorang guru di SMA SK Alvarez Paga, mengampu mata pelajaran sosiologi. Sekarang beliau mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Sika. Ya, mari kita dengarkan materi yang akan diberikan oleh pemateri. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada pemateri. Silakan Bapak Matius Jongsing. Baik, selamat pagi Ibu Afila. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya mohon untuk semua saya share screen ya. Baik, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap dalam doa. Dalam nama Bapa, ya, dalam nama Bapa. Sebelum kita masuk ke materi, implementasi konsep budaya positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum saya memulai memberikan materi, kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang saya buat akan saya bacakan, kemudian bagi kita yang berada di ruang Zoom ini bisa menambahkan dalam kesepakatan kelas ini. Jadi yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama, matikan mute saat materi akan dimulai. Yang kedua, peserta saling menghargai pendapat, pertanyaan dan syarat. Yang ketiga, peserta yang ingin mendapat, bertanya dan syarat lebih dahulu klik tanda raise hand. Ada yang ingin mau menambahkan, saya persilakan. Pas. Oke, pas ya. Oke. Ya, jadi kita langsung saja implementasi konsep budaya positif. Ada 6 budaya positif ya, yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, seketika restitusi. Yang pertama, tentang perubahan paradigma. Memahami miskonsepsi tentang kontrol dari paparan Dr. William Glasser dan memahami menerapkan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke. Baik, pertanyaan pemantik saya kepada Bapak Ibu
Romo dan juga semua peserta yang ada dalam Zoom meeting ini, coba Anda memegang sesuatu benda yang Anda merasa sangat berarti dalam hidup Anda. Anda berjanji dalam diri sendiri untuk tidak memberikan atau membagikan kepada siapa saja. Nah, kemudian dalam perjalanan, benda yang sangat berarti tersebut ingin dimiliki oleh teman Anda atau orang lain. Ia berusaha untuk merayu, membujuk, bahkan menggoda, bahkan menawarkan untuk menggantikan dengan sesuatu. Kira-kira Anda akan memberikan kepada teman Anda tersebut? Mengapa? Atau Anda akan bertahan dan menolak untuk tidak memberikan barang tersebut? Mengapa? Saya berikan kesempatan kepada Romo, Bapak Ibu Guru, dan semua peserta yang ada dalam ruang Zoom ini. Yang ingin berpendapat silakan klik tombol raise. Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan ya. Kita bisa lihat ya, teori dari Claassen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah langkah acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat ya. Di dalam sini ada tabel sebelah stimulus respon tentang dunia. Tabel sebelahnya tentang teori kontrol tentang dunia. Nah, kita bisa lihat adanya perbandingan dan perbedaan ya. Stimulus respon tentang dunia, realitas kita sama, kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Namun teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Yang kedua, kita lihat tentang konsep disiplin dan motivasi. Kita memahami konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang kedua, memahami konsep teori motivasi manusia dihubungkan dengan konsep motivasi internal dan eksternal. Makna kata disiplin di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal, sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin dalam diri, yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal.
karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini mau menggambarkan bahwa sebenarnya kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, mendisiplinkan diri kita sendiri, kita tidak perlu membutuhkan orang lain untuk mengatur. Nah, kita lihat saja kenyataannya kita di sekolah, ya, atau anak-anak murid kita. Bagaimana kalau kita mendisiplinkan mereka? Mereka akan bertindak dan akan terjadi konflik. Nah, di sini kita mau memberitahukan atau mau menyampaikan kepada kita sebagai guru atau sebagai pengajar pendidik, bahwa kita mendisiplinkan diri dulu, ya, mendisiplinkan diri kita, baru sehingga ketika ada sesuatu hal, kita bisa dengan sendirinya. Ya, kita tidak perlu diatur. Kalau kita diatur, maka akan terjadi sebuah masalah. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Jadi, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Lihat, Diana Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik. Dalam kehidupan Bapak Ibu Guru, dengan melihat 3 alasan atau motivasi perilaku manusia di atas, mana yang sering Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, di sini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu Guru bisa lihat, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kadang kita melakukan suatu disiplin itu karena kita tidak nyaman atau tidak mau menerima hukuman. Yang kedua, kadang kita melakukan itu karena kita ingin memperoleh sebuah penghargaan atau imbalan. Namun di sini mau saya sampaikan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas, ya. Di sini kita diminta memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Yang kedua, memahami proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ya. Jadi di sini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda untuk keselamatan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, atau motivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas.
Ya. Jadi menurut dosen lagi, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Kita lihat ya, sebagai contoh keyakinan kelas. Ya. Di sini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas saya bersama anak Walid. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kita bersama. Ya. Jadi keyakinan kelas yang kita buat tidak perlu harus banyak ya. Cukup kita melihat dengan apa yang terjadi atau apa yang sedang dilakukan di dalam kelas. Nah, di sini kita akan bekerja sama dengan teman-teman, dengan teman-teman guru, sehingga kembali kepada anak walinya masing-masing untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai. Sebuah nilai-nilai kebajikan. Ketika contoh macam di sini. Yang pertama, di kelas saya, kami datang tepat waktu pukul 7 pagi. Artinya di sini, ya, keyakinan sini atau nilai di sini adalah nilai tanggung jawab. Bahwa kami akan datang pada pukul 7. Ya. Kemudian yang kedua, kami selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kelas. Nah, nilai di sini adalah nilai kebajikan adalah nilai untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, kami semua berpakaian sesuai aturan. Nah, ini adalah nilai bertanggung jawab. Nah, begitupun yang keempat dan kelima. Kemudian, dari semua keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kita membuat tanda tangan bersama. Ya, baik peserta didik, wali kelas, dan juga kepala sekolah. Nah, di sini, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka setiap hari kita menjalankan keyakinan yang sudah kita buat atau kita sepakati bersama. Kemudian 4 tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini ya, ini yang sering kita hadapi di sekolah. Seluruh di sini memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, kita memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda. Dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Yang ketiga, memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Yang keempat, memahami peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhan secara positif. Nah, di sini kita lihat ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung bahwa kau ini begini, kau ini begitu, tidak ya. Kita melihat dari 5 kebutuhan dasar. Nah, satu kasus saja kita bisa melihat dari 5 kebutuhan dasar. Contoh di sini ya, contoh kasus. Rudy berasal dari keluarga broken home. Di sekolah Rudy sering sekali melakukan kasus.
Salah satu kasus yang dilakukan Rudi sehingga melibatkan orang tua adalah Rudi berkelahi dengan Roland. Roland merasa tidak nyaman untuk bersekolah lagi dikarenakan pula yang sering dilakukan oleh Rudi. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang hebat bisa menentukan kebutuhan dasar mana yang sedang dialami Rudi. Jadi kebutuhan dasar yang dimiliki Rudi ini kita bisa melihat ya, bisa karena kebutuhan akan bertahan hidup, karena cinta dan kasih sayang, karena kebebasan, karena kesenangan, dan karena kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar itu benar-benar kita lihat ya, kita lihat sehingga kita tidak langsung menjustifikasi atau tidak langsung menyalahkan anak. Sebenarnya kesalahan anak itu bukan dosa ya. Sebenarnya kesalahan anak itu apa yang dia lakukan sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar. Nah, misalnya ini ya, saya ambil contoh kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kita lihat ya, Rudi ini kan berasal dari keluarga broken home. Dia melihat orang tuanya sering berkelahi, ya. Jadi di situ dia merasa bahwa dia tidak pernah mendapat kasih dan sayang. Nah, kemudian dia di sekolah pun begitu. Ketika dia melihat orang tuanya di rumah sering berkelahi, maka dia melakukan tindakan berkelahi juga di sekolah. Nah, di situ sebenarnya ketika dia membuat masalah, ketika kita tahu, kita sebagai guru, kita tahu kita memanggil, ya, kita melihat dengan 5 posisi dasar ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Oh, ternyata anak ini sebenarnya butuh akan kasih dan sayang. Nah, bagaimana kita sebagai guru ini untuk bisa menerapkan 5 kebutuhan dasar ini? Kita mencari lagi yang lain. Ada juga mungkin karena dia ingin bebas, dia ingin senang, dia ingin mencari sebuah kekuasaan, atau dia ingin mencari kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini sangat membantu kita ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan berikutnya, adalah kebutuhan psikologis. Ya, jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis, sedangkan cinta dan kasih sayang dan juga 3 kebutuhan lain itu adalah merupakan kebutuhan psikologis. Nah, di sini kebutuhan untuk mencintai dan memiliki dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, yang ketiga adalah penguasaan ya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem. Dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencapai hal baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga bisa rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kita lihat kebebasan ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan ya. Di sini Glasser mengumpulkan bahwa kebutuhan akan kesenangan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang. Suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar ini, ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa melihat ya, apa karena anak ini ingin bertahan hidup, apakah anak ini mencari sebuah cinta dan kasih sayang, apakah anak ini ingin berkuasa, apakah
anak ini butuh akan sebuah kebebasan, apakah anak ini butuh sebuah kesenangan. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa memahami anak. Ya. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, perkelahian, atau apa saja yang dia lakukan di sekolah, kita harus melihat dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang berikut adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan ya. Seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan ya. Dari 5 ini, mungkin kita bisa memilih satu. Ya. Jadi kalau kita melihat kesalahan anak atau pelanggaran anak, kita bisa memilih kira-kira posisi kontrol yang mana yang bisa saya terapkan kepada anak ini. Ya. Nah, mungkin saya akan bisa menjelaskan ini dan kita akan lihat, oh ternyata saya selama ini saya selalu ketika anak melakukan sebuah kesalahan, anak melakukan sebuah pelanggaran, saya melakukan posisi kontrol yang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol sehingga kita bisa melihat, oh ternyata yang mana yang baik atau mana yang pas ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau anak melanggar sebuah peraturan, posisi kontrol mana yang bisa saya terapkan kepada anak. Kita lihat ya, posisi kontrol pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kita lihat ya, kadang anak terlambat atau anak melakukan kesalahan, dalam posisi kontrol penghukum ini, kita bilang begini, ini aturan sekolah ya, awas kalau kamu mengulang kembali. Kamu lihat ya, kalau kamu mengulang kembali, kesalahan atau melanggar kesalahan, kamu akan lihat akibatnya. Nah, posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Karena kita begini, Bapak sangat kecewa sama kamu ya. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat demikian? Bapak sangat kecewa sama kamu. Apa yang kamu lakukan ini, Bapak sangat kecewa. Ya. Kalau Bapak kecewa, bagaimana dengan orang tuamu di rumah? Ini posisi kontrol yang kedua tentang membuat orang merasa bersalah. Nah, yang berikutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Kita akan menjadi teman bagi guru, menjadi teman kita guru akan menjadi teman bagi peserta didik. Nah, di sini ketika kita menjadi teman bagi peserta didik, ya, kita akan mengetahui kira-kira apa yang dia lakukan. Kemudian kita lihat bersama ya. Positifnya di sini ada sisi positifnya ketika kita guru menjadi teman. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu ini adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul dalam murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Oke baik, tidak apa-apa, nanti Bapak yang membereskan. Ya. Kadang kalau kita guru berteman dengan murid, ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya. Sisi positifnya kita menjalin hubungan baik, kita mengetahui semua apa yang dialami siswa. Nah, sisi negatif di sini, ya, ketika mereka membutuhkan sesuatu dan kita tidak bisa membantu, maka mereka akan merasa kecewa dengan kita. Dan kalau peserta didik sudah berteman dengan kita salah satu guru. Ya. Nah, guru lain meminta bantuan, dia akan susah untuk membantu guru tersebut karena dia dekat dengan guru tertentu. Nah, ini kalau posisi teman ya, posisi kontrol guru sebagai teman. Sisi positifnya adalah guru bisa mengetahui atau menjalin hubungan baik dengan peserta didik tersebut dan dia tahu tentang segala latar belakang tentang peserta didik itu.
Namun sisi negatifnya adalah dia akan kecewa jika kita tidak bisa membantunya. Nah, yang berikut adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawas, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini kita mengawasi semua peserta didik atau setiap peserta kita mengawasi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, dan daftar cek. Kadang kita lihat contoh ya, siswa yang membuat sebuah kesalahan. Kita mulai memegang dengan suatu buku atau kertas yang punya aturan. Terlambat aturannya sekian. Punya poin, dan kita menerapkan beberapa poin-poinnya. Ketika siswa datang, kita langsung, ketika dia terlambat atau dia menyalahi aturan, kita mulai, ya kamu baca tidak peraturan sekolah ini? Oke, baik, kalau kamu sudah baca, mulai besok, cek lagi. Ya, kalau kamu terlambat, kamu akan dikenakan sanksi. Ya. Dan pemantau atau sebagai monitoring, kita akan selalu menjadi pengawas. Kita akan selalu menjadi pengawas bagi peserta didik. Ya. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Ya. Posisi terakhir, manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Oh, ini. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadi murid kita. Seseorang manajer dirinya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya apa yang kita yakini, apa yang rencana kamu untuk memperbaikinya. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Ketika anak membuat sebuah kesalahan, atau anak melanggar sebuah peraturan, atau melanggar sebuah keyakinan, ya, kita sebagai manajer, kita bisa menggunakan posisi teman dan monitor. Nah, suatu waktu. Nah, kita akan memanggil dia, kita akan melakukan sebuah hubungan baik, bertanya, ya, kemudian sebagai posisi monitor, kita mengawasi dia. Namun namun kalau masuk ke posisi manajer, di sini kita seolah-olah memberikan tanggung jawab kepada dia sendiri. Contoh kasus ya, ketika kamu melakukan hal ini, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu apakah hal yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang baik atau tidak? Berikan kesempatan kepada dia untuk berpikir. Nah, ketika dia bilang, menurut saya kurang baik. Nah, kalau memang kurang baik, bagaimana? Kita membuatkan sebuah tawaran. Oh ya Pak, saya berjanji, saya minta maaf. Ya, saya akan memperbaiki. Nah, seperti itu ya kalau kita berada pada posisi manajer. Kita memberikan kesempatan kepada dia untuk menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kita kembalikan kepada dia lagi. Kira-kira yang kamu lakukan ini, menurut kamu bagaimana? Apakah baik atau tidak? Kemudian kalau dia menjawab, tidak Pak, menurut saya tidak baik. Kalau tidak baik, bagaimana? Oh ya Pak, lain kali saya tidak mau melakukan lagi ya. Jadi di sini, kalau kita berada pada posisi manajer, kita menggunakan hati kita ya. Pendekatan hati kita kepada peserta didik yang ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer ya. Lebih menekankan kepada kita para guru menggunakan posisi manajer. Karena di sini kita memberikan kemerdekaan
kepada peserta didik untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap kasus yang mereka lakukan. Sehingga perilaku yang mereka lakukan ini pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Terakhir dari sini adalah seketika restitusi. Ya. Di sini kita diminta untuk memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Kita lihat di sini, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya, kesalahan yang dia lakukan itu, kita memberikan kesempatan untuk dia bisa memperbaiki. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ya, kemudian kita kembali kepada mereka lagi, ya, kemudian mereka melakukan sebuah pernyataan bahwa saya melakukan tindakan ini karena saya seperti ini. Nah, di sini, ketika mereka sudah menyampaikan tindakan mereka karena sesuatu hal, kita mencari sebuah solusi bagaimana sehingga anak-anak kita ini ya bisa kembali bergabung lagi dengan kelompok mereka. Biasanya kita tidak ya, kalau yang kemarin-kemarin atau kita pelajari ya sebelum-sebelumnya, biasanya ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita biasanya langsung pada peraturan. Nah, kalau buat kesalahan, anak harus langsung dikasih keluar. Atau anak, bahasa halusnya anak kita kembalikan kepada orang tua. Sebenarnya itu kan bahasa kasarnya dikeluarkan. Tapi kalau dengan bahasa halusnya, kita kembalikan kepada orang tua. Nah, di sini perlu kita perhatikan bersama bahwa ketika kesalahan anak, ya perlu kita menjalankan sebuah restitusi, ya, sehingga anak bisa kembali lagi bersama dengan teman dengan posisi yang kuat. Ya. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya, atas semua masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kita memberikan sebuah kesadaran yang menumbuhkan sebuah kesadaran kepada peserta didik akan sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kesalahan yang mereka lakukan tidak serta-merta kita langsung membuat mereka itu down. Sebenarnya pada dasarnya anak-anak kita itu membutuhkan atau bahasanya bahwa mereka haus akan perhatian. Ya, sehingga mereka melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini ketika mereka melakukan sebuah tindakan, sebuah kesalahan, kita merangkul mereka, kita mencari solusi, memberikan sebuah pemahaman kepada mereka, sehingga anak-anak itu merasa bahwa kami benar-benar diperhatikan, ya. Kami benar-benar mendapat sebuah perlindungan. Nah, di sini ketika kita melakukan hal-hal tersebut, hal-hal positif pada mereka, nah itu akan selalu mereka tanam dalam benak mereka. Dan mereka akan ingat selalu. Kemudian, berikut adalah ciri-ciri daripada restitusi tadi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita berikan kesempatan untuk mereka belajar dari mereka punya kesalahan itu. Sehingga kesalahan yang mereka lakukan itu, ya, mereka tidak mengulangi kembali kesalahan apa yang sudah mereka lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah restitusi memperbaiki sebuah hubungan. Nah, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita memperbaiki. Ketika anak bermasalah dengan temannya, bagaimana kita berusaha untuk dia memperbaiki hubungan dengan temannya? Ataupun peserta didik membuat sebuah kesalahan dengan gurunya atau wali kelasnya. Bagaimana kita memperbaiki hubungan? Nah, kita melakukan sebuah restitusi. Kita memanggil, ya. Kita menanyakan, kemudian dia menyampaikan kenapa dia begini, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Nah, ketika kita sudah menemukan, oh jawabannya seperti ini, kita mencari sebuah solusi. Sehingga anak bisa memperbaiki hubungan, baik masalah yang dihadapi bersama temannya,
atau masalah yang dihadapi dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita menawarkan. Kalau kau tidak memberi maaf, atau engkau tidak memaafkan dia, atau engkau tidak mau berdamai dengan dia, nanti bagaimana? Padahal kita ini, kalian ini peserta didik yang datang ke sekolah dengan tujuan yang sama. Jika kamu melakukan sebuah kesalahan, dan kamu tidak memperbaiki, nanti bagaimana? Nah, di situ kita membuatkan sebuah tawaran. Nah, pasti dengan sendirinya dia bilang, ya saya pasti akan ini, saya pasti akan meminta maaf dan kami akan berteman kembali. Nah, kita membuatkan sebuah tawaran, jangan kita pakai paksaan. Kalau seperti paksaan kan begini, ya. Kalau kau tidak mau minta maaf, ya. Kalau paksaan itu kita menggunakan nada yang biasanya kasar. Kalau kau tidak mau minta maaf kepada dia, kau lihat nanti ya, awas. Nanti Pak atau Ibu panggil orang tuamu untuk menghadap. Nah, ini bukan restitusi tawaran, tapi sebuah paksaan. Tapi kalau tawaran, kita memberikan kesempatan kepada dia untuk membuka, ya, untuk dia melakukan sebuah refleksi. Oh, ternyata saya melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Kemudian, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita meminta refleksi. Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, bagaimana? Ketika kamu memukul temanmu, bagaimana kalau posisi engkau dipukul oleh temanmu, bagaimana? Ya. Kita meminta supaya dia kembali ke dalam dirinya. Melihat ke dalam dirinya. Ketika saya melakukan itu kepada teman saya, bagaimana kalau seandainya posisi saya di teman saya itu? Saya diperlakukan seperti itu, bagaimana? Sehingga dia benar-benar ya, dia pernah melihat kembali ke dalam diri. Ya, kalau saya melakukan ini, maka saya akan seperti ini. Nah, itu yang maksud dari restitusi, kita menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kan kita lihat ya, kebutuhan dasar itu kan ada 5. Mendasari tindakan yang dia lakukan itu karena apa? Apakah dia memang kurang kasih sayang dari orang tua? Apakah karena dia ingin bebas? Apakah dia ingin kesenangan? Kita harus menelusuri dulu kebutuhan dasar yang ingin dia capai. Sehingga tindakan yang dia lakukan itu, kita benar-benar mengamati dari 5 kebutuhan dasar yang ia miliki. Contohnya, ketika dalam kelas, dia tidak membawa makanan. Ketika melihat temannya membawa, dia mulai mengambil. Pertama dia memukul temannya. Kemudian dia mengambil makanan itu dan dia makan. Dia tidak memikirkan lagi teman itu. Ya. Nah, di sini kita lihat pertama, kenapa dia sampai dengan mengambil makanan temannya? Sebenarnya dia sedang mencari kebutuhan untuk bertahan hidup. Ataukah tidak dia bosan akan makanan yang ada? Mungkin dia punya makanan dari rumah, tapi dia bosan makanan itu kalau yang dikasih sama orang tuanya yang sama, setiap hari itu yang sama. Mungkin di dalam kelas dia melihat temannya punya makanan beda, sehingga dia berusaha bagaimana untuk mengambilnya. Ya, itu kebutuhan mungkin karena ingin bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kita melihat dia melakukan sebuah tindakan, dia memukul temannya karena hanya ingin makan. Itu sebenarnya adalah sebuah kekuasaan. Penguasaan bahwa dia adalah power, dia supaya dia ditakuti. Kemudian dia senang melihat ketika dia memukul anak itu menangis. Ini kita lihat bahwa itu pasti kesenangan. Kebutuhan dia melihat kebutuhan akan kesenangan. Dia senang melihat temannya itu menangis. Jadi restitusi mencari kebutuhan dasar di sini. Kita melihat dulu tindakan apa yang anak lakukan. Dia lakukan tindakan ini karena apa? Kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar itu. Kemudian kita mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai positif yang bisa memperbaiki dia. Kemudian berikut adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya kita kembali ke dalam dirinya lagi untuk bisa ketika kamu melakukan ini, apakah kamu melakukan lagi? Tidak, saya tidak melakukan lagi, Bapak. Ya. Saya tidak melakukan lagi, Ibu. Ya.
Jadi semua tindakan yang dilakukan, kita kembali lagi ke dia. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita lihat karakter anak juga. Setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Kita tidak mungkin menyatukan anak dalam satu karakter. Kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Anak bertumbuh itu dengan masing-masing. Tidak mungkin padi harus ke jagung atau jagung harus ke padi, tidak. Biarkanlah mereka bertumbuh dengan karakternya masing-masing. Kita hanya perlu menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka. Kemudian restitusi menguatkan. Kita menguatkan ya, dengan kita menanamkan nilai-nilai itu, kita terus menguatkan kepada mereka. Restitusi fokus pada solusi. Setiap kesalahan anak, ya, setiap tindakan anak lakukan, kita mencari solusi. Kita langsung jangan menyalahkan anak. Anak akan punya beban lagi. Anak akan merasa gagal. Anak merasa bahwa kita tidak memahami dia. Tapi kita mencari sebuah solusi. Kemudian, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ketika dia berbuat salah, setelah kita mencari sebuah solusi, kita menguatkan dia dengan nilai-nilai, kemudian kita melakukan sebuah tawaran, kita akan kembalikan kepada kelompoknya lagi. Sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya, dia sudah menerima nilai-nilai yang sudah kita berikan kepada mereka, nilai-nilai yang sudah kita tanamkan kepada mereka. Nah, di sini Diana Gosen dalam bukunya Restitution ada segitiga restitusi atau restitusi triangle. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Nah, kita lihat ada langkah-langkah teori kontrol yang perlu dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya di sini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada anak. Kita lihat anak dengan posisi yang anak dengan latar belakang ya, dengan latar belakang yang berbeda. Misalnya kita lihat contoh, anak punya latar belakang orang tua yang broken home. Nah, di sini bukan berarti kita membiarkan ya, kita membiarkan dia begitu saja ketika dia melakukan sebuah tindakan. Kita tidak bisa mengatakan memang begini, ya karena memang orang tuanya begitu, di rumah orang tuanya begitu, jadi ya memang anaknya juga begitu. Kita tidak bisa seperti itu. Namun kita bagaimana menstabilkan identitas. Kita sebagai guru ya, kita menganggap anak itu adalah titipan. Bagaimana tugas kita untuk bisa memperbaiki mereka, menstabilkan identitas mereka. Yang pertama, mereka adalah seorang siswa, mereka itu pelajar, mereka punya mimpi yang sangat besar, mereka memiliki cita-cita yang luar biasa. Nah, di sini kita menstabilkan identitas mereka dengan melakukan hal-hal baik. Walaupun sebelumnya mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan yang salah, namun kita mau melakukan sebuah solusi sehingga bisa menstabilkan mereka punya identitas. Yang berikut adalah dari semua tindakan yang mereka validasi tindakan yang salah atau validasi dismiss before atau semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi sebuah perilaku siswa peserta didik kita itu sebuah kesalahan ya, itu pasti punya alasan. Tindakan yang dia lakukan itu punya alasan tersendiri. Kenapa dia lakukan hal ini? Kita akan melihat kembali lagi kepada kebutuhan dasar tadi. Kita mengaitkan dengan kebutuhan dasar, kemudian kita tidak terlepas dari restitusi tadi. Nah, di sini kita akan tanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Alasannya apa? Jadi setiap kesalahan yang dibuat anak, kita tidak bisa langsung menjustifikasi anak itu. Kita tidak bisa langsung memojokkan anak itu. Namun kita tanya dulu, mungkin apa yang dilakukan itu memiliki sebuah alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita kembali lagi. Kita punya kesepakatan, kita punya keyakinan di dalam kelas. Bahwa kita sebuah kesepakatan dan keyakinan yang kita buat itu ada poin-poin tertentu dan kemudian dia melanggar. Nah, kita melakukan kita memanggil dia, kita mendengarkan alasan apa yang kenapa dia lakukan, kemudian kita menstabilkan identitas dia. Kemudian di sini kita memberikan sebuah motivasi. Kita kembali lagi bahwa
pada dasarnya kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini ada poin ini yang sudah dilakukan atau peserta didik melanggar. Nah, di sini dengan sendirinya dia akan mengalami sebuah kesadaran, menemukan kesadaran sehingga dia tidak akan melakukan lagi. Nah, kita bisa mengembalikan dia kepada kelompoknya dengan caranya sendiri, dan bahkan dia tidak akan mengulangi kembali kalau kita menggunakan posisi-posisi kontrol yang ada di dalam sini atau teori-teori kontrol yang ada di dalam sini. Ya. Jadi sekian dan terima kasih paparan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa ini materi kita, Pak Mateus Johnsing Baba. Sekiranya kami sudah diberikan teori-teori kontrol yang baik, dan yang paling baik adalah restitusi. Jadi sudah tidak ada hukuman lagi untuk peserta didik. Ya, kita berikan aplaus untuk Pak Mateus Johnsing Baba. Ya, selanjutnya sesi pertanyaan tanya jawab. Ya, untuk sesi tanya jawab saya buka 3 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, Romo Oma, silakan. Baik, minta maaf karena saya masuknya terlambat ya, hingga saya mengikuti di pertengahan ya. Jadi luar biasa Pak Rado memberikan sesuatu yang luar biasa ya, kiranya juga menjadi pembelajaran untuk kita semua berkaitan dengan penting, terutama tadi tentang restitusi ya kalau tidak salah, karena saya mengikuti di pertengahan ya. Baik, mungkin yang saya mau sedikit minta penjelasan lebih lanjut, kalau tidak salah di poin yang ketiga bagian dari ciri-ciri restitusi, bahwa restitusi itu adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Kalau saya tidak salah ya di ciri-ciri bagian dari ciri-ciri restitusi itu, restitusi merupakan sebuah tawaran bukan paksa. Nah, yang sedikit mau saya gali dan artinya ini kembali ke diri kita sendiri sebagai manusia yang perasa, memiliki perasaan, dan kadang-kadang memaksa kehendak. Mungkin terpengaruh oleh idealisme pribadi atau keinginan pribadi yang menghendaki demikian, yang memang kita tahu bahwa itu benar, tapi kadang-kadang ada unsur paksaan dari dalam diri, orang harus mengikuti begini. Karena itu mungkin diberikan pemahaman lebih lanjut, kira-kira tawaran dan paksaan dalam artian bagaimana. Karena kalau kita mengerti secara umum, ya kalau tadi penjelasannya itu memang cukup ini, tetapi saya hanya takut ada tendensi atau kecenderungan dari setiap pribadi untuk memaksakan kehendak dan nanti terkesan menghakimi. Menghakimi dalam arti ya sudah, kalau seandainya bahwa itu bisa menemukan solusi, tidak menjadi soal. Tapi kita kadang-kadang setiap pribadi pasti membutuhkan waktu. Maka tidak harus pada saat itu memang kira-kira model-model seperti apa yang bisa ditawarkan lebih lanjut, atau dalam arti bagaimana tawaran dan antara tawaran dan paksa. Karena tadi saya menangkapnya ya cukup ini, tapi belum terlalu mengena, karena saya pikir kembali kepada pribadi kita yang sebagai perasa dan kadang-kadang punya idealisme tertentu, dan ada unsur-unsur untuk memaksa seseorang lah yang kita tahu bahwa ini pasti menghadap pada kebaikan. Karena solusi itu tidak seharusnya yang sesuatu yang mulus saja, pasti ada juga tindakan-tindakan yang kita namakan imperatif, perintah-perintah yang ya bisa orang itu harus berubah dalam hal itu ya. Saya kira itu saja mungkin komentar saya. Mungkin butuh kita sama-sama menggali lebih dalam soal antara tawaran dan, saya yakin masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda, masing-masing kita juga mengalami situasi menangani seseorang yang berbeda dengan tingkat karakter yang tadi dikatakan bertumbuh masing-masing itu.
Dan tentu butuh proses, butuh waktu, tidak sekali jadi. Itu saja, terima kasih. Tapi materinya sangat luar biasa dan provisiat untuk Pak Rado ya. Ya, baik, terima kasih. Langsung dari Pak Rado. Ya. Oke, terima kasih banyak Romo ya untuk masukannya. Jadi di sini untuk restitusi tawaran dan bukan paksaan ini di sini biasanya kalau anak melakukan kesalahan itu biasanya kita guru bilang begini, tidak apa-apa ya. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan ya dulu waktu masih sekolah juga pernah melakukan hal itu. Ya. Sehingga mereka terkesan, oh iya ya, bagaimana? Ya. Sehingga oh ternyata Bapak Ibu guru pernah melakukan. Dan Bapak Ibu guru pernah melakukan dan Bapak Ibu guru memperbaiki. Ya. Anda kan sendiri dia pasti mereka bilang, oh ya, Bapak Ibu guru pikirnya, mereka kan bahwa Bapak Ibu guru itu sempurna. Tapi tidak ya, kita bilang begini, tidak, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Pernah berkelahi, pernah ini, tapi Bapak Ibu guru setelah itu Bapak Ibu guru meminta maaf, kemudian Bapak Ibu guru ini, sehingga mereka juga terkesan bahwa oh ini ternyata harus seperti ini. Ini bentuk dalam tawaran. Tapi kalau dalam bukan paksaan itu begini, ya. Kalau kamu tidak mau minta maaf, maka kamu lihat nanti. Saya akan pergi ke orang tuamu. Ini dalam bentuk paksaan. Jadi dalam bentuk tawaran seperti itu dan paksaannya juga seperti itu. Sehingga kita guru sebagai guru kita bisa memikirkan kalimat atau kata sehingga kita bisa mengarahkan atau mencari solusi untuk peserta didik yang ketika mengalami sebuah masalah. Mungkin itu saja dari Romo ya, tambahan dari saya. Ya baik, sudah disampaikan oleh Pak Rado tentang paksaan dan tawaran. Jadi lebih milih tawaran, tidak memaksa ya, seperti itu yang saya kutip. Mungkin ada tanggapan lagi dari Romo Ova? Tapi kita kembali kepada, memang kita akan bertumbuh untuk menjadi orang yang 100% bisa seperti itu ya. Tapi bahwa kita juga mesti menyadari kadang-kadang di antara tawaran itu juga melekat paksa. Ini bahwa bentuk kasus dan bentuk ini kan soal argumentasi, soal bagaimana kita bisa membuat anak itu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang mungkin saya tidak bisa ini, tapi bahwa kadang-kadang terlintas atau ya berbarengan antara tawaran dan paksa. Kalau kita kalau kita sadar betul-betul kadang-kadang bisa masuk dua-duanya. Itu saja komentar saya, tapi luar biasa ya. Ya benar Romo. Kadang-kadang seperti itu. Oke, terima kasih Romo. Yang ya Romo, Tyson, Ibu Margarita Rosadi, ya silakan waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang cantik. Terima kasih. Ya, untuk Pak Rado, terima kasih, materinya sangat bagus ya, materinya bagus, penjelasannya juga bagus. Tapi saya ingin bertanya begini Pak, dari penjelasan materi yang Bapak berikan, itu lebih banyak ketika kita melakukan tatap muka, pelajaran dalam tatap muka. Ketika mahasiswa, minta maaf, ketika siswa melakukan kesalahan, kita langsung bisa memanggil, kita bisa memujuk dengan cara yang Bapak jelaskan tadi. Bagaimana jika dalam keadaan pandemi sekarang, misalnya kita tidak bertatap muka, kita harus melakukan pelajaran juga secara online. Ketika kita mengetahui bahwa salah satu siswa kita yang bermasalah, ataukah kita mendengar bahwa ada laporan tentang siswa ini, bagaimana caranya kita melakukan misalnya cara-cara budaya positif, teguran-teguran positif yang sudah Pak tadi terhadap siswa tersebut di masa pandemi. Ketika kita tidak bertatapan muka secara langsung. Itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Pak Rado, pertanyaannya tadi Pak menjelaskan materi itu menangani peserta didik
yang menghadapi masalah pada saat tatap muka. Jadi ini pertanyaannya bagaimana masalah seperti ketika masa kita di pandemi secara daring. Nah, mungkin Pak bisa langsung menjelaskan. Oke, terima kasih banyak Ibu Margareta Rosadi. Ya, jadi jika anak ya jika kita selama masa pandemi, ya, ketika anak-anak kita bermasalah, kalau yang terjadi biasanya di sekolah kami, ya, saya mengambil kasus di sekolah kami. Misalnya kalau anak-anak melakukan sebuah kesalahan, tapi kita dalam masa pandemi biasanya daring. Kebetulan saya sebagai siswaan ya, biasanya langsung ke rumah. Biasanya kami langsung ke rumah. Kami langsung ke rumah, bertemu langsung, kemudian menanyakan. Nah, kemudian kalau sudah menemukan masalahnya, kita akan melakukan sebuah sebuah rencana khusus ya, sebuah rencana khusus. Kira-kira tindakan apa yang mungkin bisa kami lakukan untuk dia. Nah, sejauh ini biasanya kalau karena sekolah kami ini biasanya sekolah misi, biasanya kalau anak-anak yang melakukan tindakan itu kami biasanya memberikan sebuah bukan sanksi juga ya, maksudnya untuk penguatan iman ya. Penguatan iman itu biasanya kami mengikuti perayaan misa harian biasanya. Dan engkau selama 1 minggu mengikuti perayaan ibadah setiap hari ya, selama 1 minggu. Kemudian engkau menulis kira-kira isi dari khotbah atau isi dari renungan itu apa. Jadi setelah itu serahkan kepada kami, dan kalau ini kami lakukan lagi ada cara lain ya, itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua biasanya kami memanggil bimbingan khusus saja. Kami melakukan bimbingan secara khusus. Ya. Kalau belum melibatkan guru BP, maka wali kelas sendiri bagaimana melakukan bimbingan khusus terhadap peserta didik yang mengalami masalah pada masa pandemi tersebut. Jadi ada cara-cara itu yang bisa kami pakai. Dan kami selalu berkolaborasi dengan orang tua. Kami selalu berkolaborasi dengan orang tua pada saat masa pandemi tersebut ketika anak melakukan kesalahan. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Margareta. Terima kasih Pak, terima kasih. Cukup untuk saya. Oke, terima kasih. Oke, masih akan satu pertanyaan lagi. Belum ada yang raise hand. Ya, Romo Oskalis. Saya. Ya, selamat pagi Romo. Halo. Ya. Mau suaranya bisa. Sudah. Saya kah? Ya, Romo. Halo, saya. Ya Romo, selamat pagi. Oh, baik. Sinyal di UT ini sangat jelek sekali. Oh, iya. Baik, pertama-tama sekali lagi Prosiatel Parado, materi yang sangat bagus, ini sangat membantu. Kalau seandainya semua teman-teman guru bisa mendengarkan ini dengan baik, tentu ada sesuatu bisa terjadi di sekolah. Jadi teruskan yang sudah bagus ini, mudah-mudahan bisa apa yang kita harapkan, yang kita mimpikan bersama bisa terwujud ke depannya ya. Saya tadi begini, ketika saya mendengarkan Pak Matius ini dari pertama sampai terakhir, memang banyak hilangnya juga karena tidak lebih hilang. Di otak saya itu ada satu hal. Atau anak bawakan seperti Pak Matius omong tadi itu. Sekarang di otak saya itu seandainya itu guru dari guru. Kan tidak semua guru mantap juga ya, ada juga yang kepala batu, ada juga yang tidak mau ikut, sudah pendidikan sendiri. Kita mengharapkan anak berubah, guru tidak mau berubah, dia merasa sudah benar, sudah mantap semua. Kira-kira bagaimana kalau guru ini membantu kepada sekolah? Contohnya jadi hanya di
otak saja, tidak terjadi di kenyataan. Itu bagaimana kira-kira? Apakah ada suatu hal yang bisa ditawarkan oleh calon guru penggerak ini supaya kita bisa ketika menghadapi hal seperti itu, kita bisa menemukan solusi yang lebih mudah. Terima kasih, saya kembalikan. Ya. Pak Rado, Oke, Romo, terima kasih banyak. Bagaimana ya kalau menjawab ini? Sebenarnya ini kan kembali kepada pribadi kita masing-masing ya sebenarnya. Jadi ya begini Romo ya. Kalau saya baca kebetulan di sini kan slide ke-6 itu kan saya paparkan itu dari Gosen, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Maksudnya di sini, ya, kembali kepada kita sendiri. Mindset kita. Ketika kita ingin mau merubah anak, ya, kita kembali ke diri kita dulu. Kita sudah bisa berubah atau belum? Kita sudah bisa memperbaiki diri kita atau belum? Kalau kita sudah mantap, ya, dalam diri kita sudah mantap, maka kita bisa sangat mudah untuk memperbaiki anak. Ya. Dan kita tahu sendiri bahwa kita adalah guru ya. Guru itu kan dikumpul dan ditiru. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai guru, kita menjadi contoh bagi peserta didik. Nah, jadi di sini kita melihat diri dulu. Kita menumbuhkan dulu rasa kedisiplinan kita tadi dari dalam diri kita dulu, baru kita bisa keluar pada peserta didik. Sehingga ketika anak-anak melihat performance-nya kita bahwa kita sudah seperti ini, maka dengan sendirinya kita mentransfer ya apa yang ada pada kita ini kepada anak. Dan sendirinya anak akan mengikuti. Oh ternyata guru yang ini saya paling idola. Guru ini saya paling suka. Ya, sebenarnya dari kita dulu. Ketika kita memperbaiki diri kita, nah semua anak itu pasti punya pengaguman. Saya lebih suka guru ini karena dia begini-begini. Nah itu makanya saya bilang kita kembali kepada diri dulu. Dan kenapa guru ini semua anak menyukai dia? Karena ada sesuatu hal yang dia miliki. Berarti guru ini punya disiplin dalam diri. Dia sudah benar-benar memperbaiki atau dia benar-benar disiplin atau ada sesuatu yang ada dalam diri yang sudah dia perbaiki sehingga banyak anak-anak yang sangat menyukai dia dan bahkan dia menjadi idola bagi anak-anak. Dari sini adalah kembali kepada kita guru, mindsetnya kita yang perlu kita tumbuh kembangkan atau kita perbaiki. Jika selama ini kita seperti ini, maka setelah mendengar materi saya, mungkin sebentar saya bisa berbagi. Kita belajar, kemudian kita mulai ya merefleksi diri. Setelah kita merefleksi diri, jadi ini kan saya ceritakan pengalaman ya. Saya pernah berbagi kepada Romo waktu itu. Ketika saya mengikuti calon guru penggerak ini, selama 2 minggu saya pernah bercerita kepada Romo bahwa selama 2 minggu itu saya pikiran, saya tidak tenang. Setelah saya menerima berbagai macam materi, berbagai macam hal positif yang saya terima pada saat materi awal, saya pusing. Akhirnya saya mulai dengan sendiri saya berjanji pada diri saya. Nah, kemudian saya punya tulisan juga dalam artikel saya yang saya sudah sampaikan kepada Romo Ovan, mungkin akan saya kirim apa yang saya alami ya. Dan saya berjanji pada diri saya bahwa saya tidak akan melakukan lagi. Jadi artikel saya itu judulnya tentang kayu ganti hati. Saya sudah tahu Romo Ovan akan saya berikan kepada Romo Ovan untuk bisa dimuat atau dipublikasikan ke Cakrawala. Itu sebagai tulisan saya pada modul 1 yang saya alami saat ini. Dan benar-benar saya sedikit demi sedikit saya menusuk ya, ketika pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan pada masa lalu dengan anak didik saya, kemudian setelah saya masuk ke dalam kegiatan ini, saya benar-benar merenung, saya benar-benar merefleksi bahwa kita guru butuh perbaikan, kita guru butuh perubahan, ya. Karena sistem pendidikan itu dinamis, dia berubah, dia bukan statis. Kita tidak bisa mengandalkan teori zaman dahulu
seleksi alam. Itu seperti itu. Bahkan kita harus mengikuti perkembangan. Ya. Karena sistem pendidikan itu dinamis, dia berubah-ubah. Bahkan kurikulum saya kita lihat dia berubah-ubah. Maka tiap-tiap kurikulum itu punya tujuan tertentu. Tapi sebenarnya tujuannya untuk anak. Tapi sebenarnya saya sampaikan bahwa di sini bahwa perlu kita guru melihat kembali, merefleksi kembali. Bahwa ketika kita memilih tugas kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan. Ya, mungkin itu saja Romo, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak. Iya. Baik, bagus sekali Pak Rado. Terima kasih penjelasannya. Sedikit saya kutip, guru harus melakukan perubahan karena dunia pendidikan ini dinamis. Oke, terima kasih pemateri yang luar biasa. Oke, sesi pertanyaannya saya tutup. Selanjutnya, boleh Pak sendiri. Ya, selanjutnya kepada Bapak materi dilanjutkan dengan bagian refleksi yang dipimpin langsung oleh pemateri. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Ibu Afila. Ya, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo, baik kepala sekolah SMP maupun kepala sekolah SMA, juga teman-teman guru, juga yang turut hadir di sini, saudari saya Ibu Margareta, dan juga adik saya yang dari guru Matilda. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Di sini saya meminta kepada kita perwakilan dari kita di dalam ruang meeting Zoom ini, mungkin ada yang bisa refleksi, menyampaikan sebuah refleksi tentang materi saya pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan kepada kita yang berada di meeting Zoom ini, di ruang ini, untuk merefleksi tentang materi saya budaya positif. Mungkin satu di antara kita yang ada di dalam ruangan ini. Ya, baik, kalau memang tidak ada yang refleksi, Romo ya. Romo, Van, ya. Saya hanya sebenarnya bukan refleksi ya, tapi hanya komentar saja. Tapi mungkin juga refleksi ya, sekali terimplisit refleksi ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa setiap kita menjadi pemilik perubahan. Setiap kita siapapun, meskipun anak-anak didik kita, dia juga adalah pemilik perubahan. Hanya sekarang menjadi adalah soal waktu. Tapi bahwa setiap perubahan akan berjalan berbarengan dengan waktu, dan kita tidak sekedar hanya menjadi agen perubahan atau mau berubah, tapi perubahan itu sebenarnya yang perlu adalah perubahan dalam diri sendiri. Lalu kemudian ketika kita bisa mengubah diri sendiri, maka kita bisa mengubah orang lain. Tanpa kita mengatakan apapun, orang lain akan melihat diri kita dan dia sendiri akan mengubah dirinya. Jadi kita menjadi pemilik perubahan, dan setiap perubahan selalu punya dinamika, punya proses, butuh waktu. Tetapi kalau kita mau berubah, tentu
kita akan bisa berubah. Dan ketika kita bisa berubah untuk diri sendiri, maka kita sebenarnya tidak butuh seperti proyek yang terlalu besar untuk mengubah orang lain, karena kehadiran diri kita, apa yang kita tampilkan, wajah kita, perilaku kita, tentu pelan-pelan atau perlahan-lahan akan juga memiliki daya tarik yang mengubah orang lain. Saya kira itu saja yang bisa saya dapatkan hari ini dari pemateri, dan terima kasih untuk presentasi yang luar biasa, juga untuk moderator. Minta maaf ya moderator, kemarin saya tidak sempat ikut untuk yang kemarin ya, jadi jangan berkecil hati, dukungan, tetap semangat, dan ya terus berkolaborasi. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo ya. Terima kasih banyak. Ada apa-apa kemarin saya lihat Romo Ovan ada ikut pertemuan di kantor dinas. Sukses untuk sekolahnya. Oke, mungkin sebelum itu kita tutup dengan doa ya Bapak. Ya. Oke, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Jangan dulu keluar dari ruang ini karena setelah doa nanti kita ada sesi foto bersama ya. Ya, oke, kita doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kita buka video kita karena sebentar lagi akan ada sesi foto bersama. Dengan ketiga, semua senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih dukungannya. Terima kasih. Ya, tunggu sesi berikut. Selamat siang semuanya. Kami pansar pada kegiatan kelas. Kegiatan kelas sangat berguna bagi kelas karena dapat menjaga kestabilan kelas dan membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi lebih baik. Sikap saya terhadap keyakinan kelas yang sudah disetujui bersama adalah kita harus melakukan semuanya dengan baik karena itu termasuk menaati peraturan keyakinan kelas bersama. Karena keadaan keyakinan kelas, kami mulai menyadari bahwa sikap positif yang ada dalam diri kami dapat mencapai keyakinan kelas. Sangat berguna bagi kami karena adanya keyakinan kelas kami dapat disiplin berlaku dan menjaga keamanan kelas. Keyakinan kelas menurut saya sangat baik. Dengan keyakinan kelas, proses belajar mengajar kita menjadi baik. Pendapat saya menurut keyakinan kelas ialah beri pelajaran dan motivasi untuk anggota kelas agar dapat menjalankan kegiatan belajar dengan baik. Tanggapan saya menurut keyakinan saya, kita harus bertoleransi dan taat kepada keyakinan yang sudah kita buat bersama. Saya keyakinan kelas sedang berempat. Nah, pada keyakinan kelas semua dapat berjalan mengikuti aturan yang ada di dalam keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat siang. Refleksi saya terhadap materi budaya positif tentang perubahan paradigma, disiplin dan motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, Security Restitusi, sangat membantu kegiatan saya, proses belajar mengajar saya, dan tanggung jawab saya sebagai wali kelas, sebagai tim kesiswaan, untuk bisa melakukan perubahan dalam pendidikan dan pengajaran kepada anak didik saya. Dengan materi budaya positif juga, kiranya kami dapat menilai diri kami sendiri sebagai pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Sekian dan terima kasih.